pegawai syarah Masjid Al-Muttahidin yang saya hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Muttahidin, kepada para ulama, tuan-tuan guru yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, yang saya hormati jajaran pemerintahan, utamanya kepada Bapak RT, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya berdiri berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti saya paling pintar, hanya kebetulan malam hari ini mengisi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika nanti ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita duduk bersama-sama di tempat yang terbaik, di bulan yang terbaik, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sempurna kemanusiaannya, manusia yang sempurna kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi di dalam Al-Quran disebut Muhammad. Muhammad dalam Al-Quran disebut 4 kali. Ahmad disebut 1 kali. Muhammad disebut dalam Al-Quran 4 kali. Ahmad 1 kali. Nama Muhammad ini sebelum beliau lahir tidak ada anaknya orang Quraisy yang diberi nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini sebagian riwayat yang memberi nama adalah datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Jadi datuk boleh ngasih nama cucunya. Abdul Muttalib dalam satu riwayat wasmuhu Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib itu nama lain Syaibatul Hamdi, anak yang beruban, yang terpuji akhlaknya. Jadi Abdul Muttalib ini sejak kecil sudah beruban. Kalau sekarang ada anak-anak kecil sudah tumbuh ubannya, jangan heran. Padahal beliau anak-anak kan tidak pemimpin, kerjaannya ramai. Jadi makanya Bapak Ibu ngasih nasihat ke anak-anak itu jarang masuknya. Anak-anak itu masuk ketika diberi contoh. Dakwah Rasulullah kasih contoh kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau cinta masjid, ajak saja ke masjid.
masjid, nggak usah banyak diceramahin. Kadang banyak diceramahin, anak-anak itu nggak ke masjid juga. Ajak ke masjid, diajarkan teladan. Inilah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Nama lain Datuk Nabi Muhammad Abdul Muthalib ini Syaibatul Hamdi. Makanya di Ka'bah itu ada pintu Syaibah. Pintu Syaibah ini adalah pintu dari datuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, satu riwayat lagi, nama Nabi Muhammad itu berasal dari bisikan para malaikat, dibisikkan kepada ibunya Sayyidah Aminah, wanita yang salihah, ibunda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan orang macam-macam, ketemu malaikat Jibril, dikasih duit sama malaikat Jibril, berdoa minta duit, katanya dilempar sama malaikat Jibril. Kita dibohongin Pak, itu dari atas ada yang melempar. Ya. Sekarang model-model ngaku ketemu malaikat Jibril, kita nggak usah yang model-model. Makanya Al-Barzanji ini perlu dibaca, diterjemahkan bahasa Indonesia, supaya orang kubu sebelah tidak mengatakan bid'ah membaca Barzanji. Kadang Barzanji ini hanya dibaca, tapi jarang disampaikan keterangannya, sehingga orang-orang kubu sebelah mengatakan itu lagi baca mantra. Nah, kalau kita terjemahkan Al-Barzanji ini kan ada dua model. Ada Barzanji Nazom. Nazom itu berurutan, pakai lagu. Ada Al-Barzanji Nasar. Nasar itu nggak berurutan. Semuanya di situ menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari datuk-datuknya nasabnya dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun datuknya Rasulullah yang melakukan perzinahan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi nama Muhammad itu bisikan dari para malaikat. Di sini dijelaskan wa utiyat ummuhu fil manami, ibunya didatangi dalam mimpi. Bapak Ibu kan sering mimpi ya. Kalau mimpi baik ceritakan supaya kita dapat doa dari orang yang mendengarnya. Tapi kalau mimpi buruk, diem. Kayak kita dapat duit dari calon anggota DPR, diem ya. Kalau mimpi yang baik ceritakan, diceritakan. Makanya di sini diceritakan ketika Sayyidah Aminah ini mengandung, didatangi oleh para malaikat, faqila laha innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Dikatakan, wahai Aminah, engkau benar-benar mengandung calon
dalam mimpi saat Sayyidah Aminah mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu 'uqbah. Wahai Aminah, kalau anakmu lahir beri nama Muhammad. Kalau anakmu lahir beri nama Muhammad. Li'annahu satuhmatu 'uqbah. Muhammad itu akan menjadi manusia yang terpuji. Di masa kecilnya Rasulullah itu disusui oleh ibunya Aminah beberapa hari, ayyaman. Kemudian disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab, paman Nabi. Saking senangnya mendapatkan berita Nabi Muhammad lahir, budaknya Suwaibah dimerdekakan. Sehingga Abu Lahab tiap-tiap hari Senin di neraka nanti mendapatkan keringanan azab dari Allah, barokah senang terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad. Apalagi kita ini yang sudah jelas-jelas senang, insya Allah semua diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin. Masya Allah. Itu Abu Lahab. Setelah Suwaibah menyusui, lalu diteruskan oleh Halimatus Sa'diyah, wanita kampung, wanita miskin. Kehidupannya sederhana karena tradisi orang-orang Quraisy itu kalau punya anak, walaupun anaknya seorang pemimpin besar, anaknya disusui oleh wanita-wanita yang baik di kampung-kampung. Maka saya sarankan pemuda yang belum menikah, carilah cewek-cewek kampung ya. Insya Allah belum terpengaruh oleh dunia yang macam-macam, betul kira ya? Paham ya? Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Air susunya mengalir ke dalam tubuh Rasulullah. Rasulullah hidup bersama Halimatus Sa'diyah, hidup dalam kesederhanaan, juga memelihara kambing, hidup bersama masyarakat kampung. Ini sudah disetting oleh Allah, sehingga ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, menjadi seorang pemimpin, beliau tidak sombong kepada wong-wong cilik. Beliau tidak sombong kepada orang-orang yang lemah. Bahkan beliau bekerja, iya, melihara kambing, iya, berdagang, iya. Itu menunjukkan kerendahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil didikan dari Halimatus Sa'diyah. Coba kita lihat, Rasulullah hidupnya selalu membela orang-orang cilik, betul nggak? Anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang membela anak yatim, mencukupi anak yatim, dia akan berdampingan di surga denganku. Ya Allah. Jadi kalau ketemu anak yatim, maaf ya, Rasul menganjurkan merusak. Tapi jangan diusap dan dikasih duit. Lebih baik dan diusap dikasih duit daripada cuma diusap kepalanya dan dikasih duit. Eloknya yuk diusap kepalanya kemudian dikasih
kasih duit. Itulah ajaran Rasulullah. Rasulullah membela janda-janda tua. Kita lihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu poligami setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Saat masih punya istri Sayyidah Khadijah, Rasulullah gak poligami. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah poligami. Ini berdasarkan perintah Allah. Beliau tidak menuruti hawa nafsu. Rata-rata yang dinikahi Rasulullah janda-janda tua umurnya 50 tahun ke atas. Bu, nanti kalau suami ibu pengen nikah lagi, kita silakan carikan nenek-nenek umur 50 tahun ke atas. Siap dah, Bu? Rasulullah membela kaum cilik. Beliau pemimpin besar. Tidak ada kebesaran di muka bumi ini kecuali kebesaran Rasulullah. Namanya diabadikan, syariatnya langgeng, tidak temporer. Ini Rasulullah. Ila yaumil qiyamah, syariatnya awet, sejarahnya awet. Sampai kapanpun kita tetap memperingati kelahiran beliau. Kalau selain Rasulullah gak ada jaminan, Bapak Ibu. Saya pernah ditawarin sama kawan saya, Gus, sampean mau gak jadi mubalek yang naik daun? Saya jawab, menurut postur saya ini, kalau saya naik daun pasti jatuh. Betul gak kira-kira? Naik daun itu, tenar itu gak akan lama, Bapak Ibu. Setahun tenar, setahun kemudian hilang. Betul gak kira-kira? 2 tahun tenar, 2 tahun kemudian hilang. Apalagi kalau sudah dakwah pasang tarif. Saya mau hadir di tempat ini kalau sekian juta bisa membayar. Apalagi sudah pakai sistem DP. Kalau mengundang saya DP dulu sekian sebagai tanda jadi. Ini gak akan awet, Bapak Ibu. Gak akan awet. Yang awet itu adalah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai bukti karena Nabi kita diberi mukjizat. Mukjizat Nabi kita gak sama dengan mukjizat Nabi dulu. Mukjizat itu dalam bahasa Arab, ajaza yukjizu fahuwa mukjizun. Orang Arab ngasih tak marbutah itu bukan menunjukkan muannas, tetapi menunjukkan kesempurnaan mukjizat itu. Jadi mukjizat itu sesuatu yang bisa melemahkan musuh. Nabi-nabi diberi mukjizat semuanya. Nabi Musa diberi mukjizat tongkatnya. Kalau dipukulkan di sungai, di lautan menjadi jalan tol. Insya Allah lurah muara kuliah kalau bisa menemukan tongkatnya Nabi Musa mau nyebrang sungai Batanghari cukup dipukulkan, insya Allah jadi jalan tol. Mukjizat nabi-nabi terdahulu itu terbatas. Beda sama mukjizat Rasulullah yang langgeng ila yaumil qiyamah. Dalam Al-Quran ada model keluarga. Model keluarga yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh di surga, istrinya di neraka. Ada yang model suaminya di
istrinya dibangunkan istana di dalam surga. Siapa? Fir'aun. Fir'aun, istrinya kan Asia, wanita yang beriman pada Allah. Ada suaminya yang di surga, istrinya juga di surga. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kehebatan Nabi Ibrahim itu apa? Karena beliau diberi istri dua. Maka saya ini gak bisa hebat, Bang Ramlan ini gak bisa hebat. Kenapa? Istrinya baru satu. Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar, Siti Sarah. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail inilah yang menurunkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim punya nama anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini punya anak 12. Termasuk di situ Nabi Yusuf. Ada Bunyamin, ya, saudaranya Nabi. Anak orang dulu banyak-banyak. Kalau sekarang anaknya dikit-dikit. Kalau anak Jawanya bawa ke Jawa semua 12. Anggarannya berapa, Pak? Nah, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ini melahirkan orang-orang Yahudi. Dari Nabi Ismail melahirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehebatan Nabi Ibrahim karena beliau diberi istri dua. Ibrahim di surga, istrinya di. Saya mau tanya pada ibu-ibu, pilih yang mana, Bu? Kalau milih siapa? Nabi Nuh di surga, istrinya neraka. Kalau milih Fir'aun di neraka, istrinya di. Kalau milih Nabi Ibrahim di surga, istrinya juga di. Kira-kira dipilih ibu mana ini? Bu, halo. Yang dipilih mana? Ibrahim. Kalau Ibrahim berarti kan istrinya. Tenang, Bu, saya bilang tenang. Kalau dasarnya Bapak demikian, Bu, ya, Nabi Ibrahim punya istri dua itu setelah beliau tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Tidak mempan dibakar Raja Namrud, baru istrinya dua. Bu, kalau suami ibu mau berbini dua, dibakar dulu. Kalau tidak mempan baru punya istri. Ibu, saya bilang, Bu, tenang. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tetapi mukjizat Rasulullah itu awet langgeng. Keteladanan Rasulullah juga awet langgeng ila yaumil kiamah. Maka dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi kalau kita mengharap rahmat Allah, berpikir selamat dunia akhirat, contoh Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah keseharian, ini yang akan saya angkat malam hari ini. Mulai sebelum tidur sampai tidur kembali, bagaimana kebiasaan Rasulullah. Pertama, sebelum tidur Rasulullah baca doa. Bangun tidur baca doa. Sholat subuh jamaah.
Siapa yang mau sholat subuh jamaah, pahalanya seperti mendapatkan mengerjakan sholat tahajud. Beribadah semalam suntuk. Saya mau tanya, kalau subuh di sini berapa sholat? 3 Pak. Di Ustaz, berapa sholat kira-kira? Ada 3 kan 2? 3 ya. Insyaallah luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya istiqomah. Ya. Siapa yang mau berjamaah subuh yang tidak di masjid, kali-kali di rumah? Kenapa rumah perlu untuk ibadah? La taj'alu buyutakum qubura. Jangan engkau jadikan rumahmu kuburan. Jadikan tempat sujud. Kalau tidak jamaah di masjid, kali-kali jamaah di rumah. Tapi jangan semua di rumah. Masjidnya kok kali-kali sholat sunnahnya di rumah supaya ada tempat sujud. Jangan engkau jadikan rumahmu kuburan, jadikan tempat sujud. Bahkan siapa yang ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, rumah tangganya tentrem, rumah tangganya bahagia, tiap mau masuk rumah baca salam, assalamualaikum. Itu kalau ada bini kita. Kalau tidak ada siapapun di rumah, baca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Seterusnya baca surah Al-Ikhlas 1 kali saja. Tiap-tiap masuk ke rumah, insya Allah rumah tangga kita tenteram, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, waktu subuh itu waktu dimana kalau kita ingin sukses, waktu subuh, karena Nabi pernah mendoakan, ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, jadikan keberkahan pada umatku di pagi hari. Jadi kalau mau dapat berkah banyak, sholat subuh jamaah. Habis sholat subuh jangan tidur, karena tidur habis subuh itu kata Nabi bisa menyebabkan kemiskinan. Kalau Bapak tidak percaya, 1 bulan saja tidur aja terus habis subuh. Nabi juga melarang tidur habis asar, karena tidur habis asar menyebabkan gangguan kejiwaan, stres. Kalau Bapak tidak percaya, 1 bulan saja deh, habis sholat asar tidur terus. Untuk tidur, ya, paham ya? Nah, Bapak Ibu hadirin, dalam kebiasaan sehari-hari Rasulullah juga silaturahminya Rasulullah mengunjungi, tidak ada kepentingan apapun. Jangan mau silaturahim kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya, nggak mau silatur. Rasulullah selalu dikunjungi. Kalau di situ ada yang susah, dihibur. Maka menghibur itu orang yang sedang susah. Kalau sedang nggak perlu dihibur. Ada. Saya mau tanya, organ tunggal itu hibur orang susah atau hibur orang sedang, Pak? Saya mau tanya, acara pengantin ada organ tunggal. Ini hibur orang susah atau hibur orang sedang kira-kira? Menghibur orang-orang ya. Barokah silaturahim ini Pak, Islam berkembang. Kita lihat para pendakwah dari Timur Tengah datang ke Indonesia ini, itu berkat jalan-jalan, berkat silaturahim bisa berdakwah. Berdakwah bukan hanya diserahkan ke ustaz, yang dagang bisa dakwah lewat perdagangannya, betul nggak? Betul nggak? Yang berpolitik bisa dakwah lewat politiknya.
yang profesinya sebagai petani bisa dakwah lewat pertaniannya. Dakwah itu bisa berbagai macam cara. Yang jelas dakwah itu jangan menyimpang dari syariat agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Kemudian lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menyatukan umat saat beliau hijrah ke Madinah. Yang pertama kali dibangun masjid ini, persatuan umat, kekompakan akan bisa terwujud lewat masyarakat masjid. Coba kita lihat orang masuk masjid, semua sandal dilepas. Baik camat sandalnya lepas ya, bupati sandalnya lepas ya masuk masjid. Hah? Dilepas. Karena sandal orang Islam itu dilepas, wajar habis sholat Jumat itu kadang sandalnya. Orang Kristen masuk ke gereja sandalnya dipakai, maka nggak pernah. Mana? Kita ini dilepas. Ini masjid. Maka di zaman Rasulullah masjid ini multifungsi. Untuk jamaah di masjid, membicarakan agama di masjid, kecuali membicarakan politik kampanye, bukan di masjid. Rasulullah ya membuka majelis ilmu di masjid. Rasulullah itu punya majelis taklim. Majelis taklimnya itu Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu kurang lebih 80. Kadang ramai, kadang sepi, karena ada kepentingan. Rata-rata orang tidak mampu. Makanya biar langgeng majelis taklim jangan dikit-dikit iuran. Ya, nanti lama-kelamaan majelis taklimnya bubar. Kenapa? Iuran terus. Berarti kalau dia tak punya duit, malu berangkat Pak. Sing penting mau ngaji. Jadi nggak heran kalau majelis taklim itu dikit orangnya, kadang banyak, kadang sedikit. Ya. Yang belum datang, dia juga Pak jihad bisa bilang cari rezeki, ya kan? Cari rezeki. Ya, belum mau datang belum apa-apa. Oh itu ya. Nah, itu Rasulullah punya majelis taklim namanya Ahlus Sufah. Membukanya di masjid. Kadang ramai, kadang sedikit. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itu masjid. Maka dari itu masjid itu yang penting nyaman. Nyaman tidak harus bagus. Nyaman tidak harus bagus. Yang penting nyaman. Itu masjid. Makanya siapa yang membangun masjid, maka Allah membangun istana di dalam surga. Pak, siapapun yang invest ke masjid, insya Allah jariah ila yaumil. Ada 3 amal manusia yang tidak terputus. 1 sedekah jariah, infak jariah. Maka supaya masjid itu ramai, ya, itu juga penting kita memikirkan manusianya. Bagaimana dia tertarik dengan masjid? Makanya uang jariah masjid, separuh jariah masjid, separuh kemaslahatan umat. Uang kemaslahatan umat ini bisa nanti diberikan untuk membantu orang-orang yang miskin, butuh suntikan dana, modal, sambil diajak ke masjid. Kita juga perlu memikirkan manusianya supaya dia mau ke masjid. Maka kota amal bagi 2, separuh jariah masjid, separuh kemaslahatan umat, separuhnya lagi untuk mencuri. Itu kan? Kota amal sedikit lama ya. Kadang-kadang yang sudah di ATM saja masih hilang banyak Pak ya.
Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.